Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan limpahannya sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kajian melalui virtual Zoom kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Pemateri kita pada hari ini yaitu Ibu Erniati HMDkom, alumni dari STIMIK Amika Sopeng dan merupakan pendiri dari UKM Ladang Amal. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Kepada Kak Erniati, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sore ini saya akan membahas tentang uzur-uzur yang dapat membuat kita tidak wajib puasa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk pada materinya. Yang pertama, uzur-uzur yang dapat membuat kita tidak wajib puasa yaitu safar atau melakukan perjalanan jauh. Maksud dari melakukan perjalanan jauh di sini yaitu orang yang bepergian boleh membatalkan puasa tetapi dengan syariat atau ketentuan-ketentuan yang masuk akal atau yang berlaku. Contohnya, orang safar dari Jakarta ke Bandung. Nah, contoh itu membuat kita termasuk safar, tetapi hal itu tidak mesti harus membatalkan puasa kita karena hal itu tidak membuat kita merasa capek atau harus membatalkan puasa. Nah, adapun unsur yang kedua yaitu sakit. Sakit di sini dalam artian gangguan kondisi kesehatan menjadi salah satu alasannya mendapat serangan penyakit tertentu, bahkan juga membuat beberapa orang dilarang untuk berpuasa. Jika ia berpuasa justru akan memperburuk kondisi kesehatannya. Nah, di sini orang sakit tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa apabila puasa itu dapat membahayakan kondisinya. Adapun firman Allah untuk memberikan kemudahan tidak berpuasa bagi orang yang sakit terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 185 di mana yang berbunyi, barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah hendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, dengan dalil ini tersebut dapat kita pahami bahwa orang sakit tidak diperbolehkan untuk puasa. Akan tetapi, ia harus mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Maksudnya itu bisa diganti setelah bulan Ramadan atau pada waktu-waktu yang sudah kondisinya dalam keadaan baik. Nah, adapun uzur yang ketiga yaitu datang bulan atau haid atau mengalami nifas. Nah, ini uzur yang ketiga ini hanya untuk wanita saja. Orang yang sedang haid tidak boleh sholat dan juga tidak wajib baginya puasa. Dan puasanya harus diganti pula di hari yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis mauquf bihukmil marfu. Aisyah berkata, kami kadang-kadang mengalami itu, maka kita diperintahkan untuk mengganti puasa. Dalam aturan Islam terdapat batasan-batasan ibadah untuk perempuan balik yang mengalami haid dan nifas. Batasan tersebut termasuk sholat dan puasa. Wanita haid tidak wajib berpuasa apabila ia haid dan wajib menggantinya di hari yang lain sebanyak hari yang ia tinggalkan. Selanjutnya, adapun uzur yang keempat yaitu lelaki dan wanita yang sudah berusia lanjut. Maksudnya di sini sudah tua rentang.
dia sudah tua rentan dan sudah tidak bisa melaksanakan puasa. Nah, di sini ada dianjurkan untuk mengganti dengan fidyah sesuai dengan mazhab kita masing-masing. Adapun di sini fidyah bagi orang tua yang sudah usia lanjut itu mazhab Hanafi itu 3,8 kilogram gandum, dan selanjutnya Maliki 2,75 gandum. Syafi'i dan Hambali itu sama. Nah, di sini yang kelima, uzur-uzur yang dapat membuat kita tidak wajib puasa. Adapun dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233, yang mana bunyinya yaitu seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Nah, di sini kita sebagai wanita hamil atau yang menyusui itu tidak diwajibkan puasa, karena apabila kita sebagai ibu takut akan kondisi kita atau dengan kondisi anak kita akan berpengaruh gitu. Jadi kita tidak diwajibkan, tetapi kita diwajibkan untuk mengqada puasa sesuai hari yang ditinggalkan. Nah, di sini dalam buku kita tidak diwajibkan menggantinya. Kita tidak diwajibkan menggantinya secepatnya begitu. Maksudnya di sini nanti kalau misalkan kan menyusui itu ada batas waktunya. Orang hamil itu ada selama 9 bulan, jadi kita tidak dianjurkan untuk menggantinya secara secepatnya gitu. Nah, di sini agama Islam memberikan keringanan kepada para ibu. Ia tidak wajib puasa dan tidak dipaksa untuk menyegerakan membayar fidyah. Nah, adapun yang terakhir yaitu unsur yang dapat membuat kita tidak berpuasa, yaitu dalam keadaan gila, tidak waras atau hilang akal. Nah, di mana di sini yang artinya puasa tidak wajib bagi orang gila meskipun dia sudah waras. Adapun sabda Rasulullah SAW, hukum puasa tidak berlaku atas 3 orang, anak kecil hingga dia balik, orang gila hingga ia waras, dan orang tidak tidur hingga dia bangun. Nah, di sini ada sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah menggugurkan kewajiban puasa dan mewajibkan qasar sholat bagi para musafir. Nah, di sini tadi kita bisa simpulkan bahwa ada beberapa unsur-unsur yang dapat membuat kita tidak wajib puasa. Yang pertama yaitu safar atau melakukan perjalanan jauh. Yang kedua sakit atau kondisi yang sedang memburuk. Yang ketiga datang bulan atau haid atau dalam keadaan nifas. Yang keempat, lelaki dan wanita yang sudah berusia lanjut. Yang kelima, wanita hamil dan menyusui. Dan yang terakhir, dalam keadaan gila, tidak waras, atau dalam keadaan hilang akal. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan mikrofonnya atau mengetik di kolom chat. Atau bisa berbicara langsung kepada pemateri. Apabila tidak ada teman-teman yang ingin bertanya, sekian untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.